Renungan Kefas. Perjanjian yang baru. Ibrani pasal 9 ayat 23-24. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kemah dan setiap hal yang berhubungan dengannya diperciki dan disucikan oleh darah kambing dan lembu jantan. Itu adalah suatu gambaran yang memperlihatkan bahwa benda-benda surgawi itu perlu disucikan oleh darah persembahan-persembahan yang lebih baik, yang adalah Kristus sebagai kurban persembahan. Surga dan semua benda di surga telah dicemari oleh pemberontakan iblis dan malaikat-malaikat jatuh yang mengikuti iblis dalam pemberontakannya terhadap Allah. Karena itu, semua benda surgawi perlu disucikan. Kristus merampungkan penyucian ini dengan darahnya sendiri ketika Dia masuk ke dalam surga. Perjanjian yang baru ditetapkan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik dan dengan darah yang berbicara lebih indah. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai satu kurban. Satu kurban ini dipandang dari aspeknya yang berbeda, dapat dianggap sebagai banyak kurban. Karena Kristus adalah putra kekal Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi anak manusia, dan karena Dia mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah melalui Roh yang kekal, maka kurbannya yang adalah dirinya sendiri itu lebih baik daripada kurban-kurban hewan. Ayat 22 mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan dosa, tidak mungkin memuaskan tuntutan kebenaran Allah, sehingga perjanjian itu dapat disahkan. Tetapi darah Kristus telah teralir bagi pengampunan dosa, dan perjanjian yang baru telah disahkan dengan darahnya. Sobat Kefas, Ibrani pasal 12 ayat 24 memberitahu kita bahwa darah Kristus berbicara lebih kuat, indah daripada darah Habel. Darah Kristus ialah darah yang berbicara, yakni berbicara kepada Allah untuk pengampunan, pembenaran, pendamaian, dan penebusan. Darah Adi ini berbicara kepada Allah bagi kepentingan kita, mengatakan bahwa oleh darah ini, seperti yang diwahyukan dalam kitab ini, perjanjian yang baru yang kekal telah ditetapkan. Karena itu, darah ini disebut darah perjanjian yang kekal. Terang hari ini, perjanjian yang baru lebih unggul dan lebih praktis bagi kita. Poin doa, berdoa agar Tuhan kiranya memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati perjanjian yang baru ini.